Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami berkumpul di tempat ini, Tuhan menyerukan nama-Mu. Kau Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama kita katakan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan. Coba Puji Tuhan, Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapi. Dia menjawab dari surganya, Dialah bermegah atas harta yang menyanjungkan tahta mereka. Namun kita, megahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan, sumber pengharapan. Katakan musuh kita. Serentakan kami bersorak Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya nama-Mu Tuhan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapi. Dia menjawab, come on. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegar sebab berikan kemenangan. Sertakan kami bersorak. Sorak-sorak hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Mari sama-sama katakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan yang berikan nama
Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan lebih sungguh lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini hidup kami Tuhan, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mari kita sama-sama katakan, Kau Allah yang besar. Kau yang membuat kami terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lebih sungguh lagi dengan hatimu katakan, Kau Yesus. Haleluya. Kami sorakan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Come on, lebih lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Come on, mari kita katakan. Yes Tuhan. Ya Tuhan, kami semua sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang
Hey guys, happy weekend, selamat akhir pekan. Puji Tuhan, kita boleh ibadah pagi hari ini. Dan hey, minggu ini kita harus ibadah online. Well, dari minggu lalu kita ibadah online. Tapi hey, I think kita sedang mendukung program pemerintah untuk berada di rumah terus. Ya, karena Jakarta mulai siaga lagi, PPKM level 3 lagi, naik lagi. Dan hey, teman-teman juga di rumah, I think teman-teman harus wise selalu, stay safe selalu, stay healthy selalu. Kalau tidak ada kebutuhan keluar rumah, lebih baik tetap di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ya. Dan hey, beribadah dari rumah pastinya. Amin. And I wanna pray juga buat teman-teman yang mungkin kena COVID-19 varian Omicron ini. Ada beberapa anak-anak Eko yang terkena COVID-19 gitu ya, dan kayaknya lebih banyak jumlahnya dari yang pertama gitu. Tapi hey, I know how it feels. Saya tahu bagaimana rasanya. Itu bukan hanya sakit secara fisik, bukan hanya batuk, pusing, demam, dan segala macamnya. Tapi I believe juga itu sakit secara mental. Tapi hey, I want to encourage you guys. Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama dengan teman-teman ketika teman-teman lagi isoman di kamarmu, di tempat tidurmu. Hey, Tuhan hanya sejauh doa. Dan kamu hanya perlu sampaikan doamu, sampaikan kepada Yesus apa yang menjadi keluh kesahmu. Amin. So hey, I pray for you guys. Semoga teman-teman sehat, pulih cepat, ya, get well soon, ya, supaya kita bisa sama-sama beraktivitas normal kembali. Amin. So hey, hari ini sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang peduli sama kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman hari ini. Maka dari itu kami buka hati kami Tuhan, untuk biar Tuhan bisa berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, and amin. So hey, bulan Februari ini guys, kita masuk ke dalam bulan kesehatan jiwa atau mental health atau kesehatan mental. I think ini adalah hal yang sangat menarik karena suka rame di feeds Instagram saya gitu ya, di explore Instagram saya. I don't know, maybe saya suka dengan hal seperti itu, tapi I think teman-teman juga suka harusnya dengan hal seperti ini, ya, mental health, kesehatan jiwa. And bulan ini kita akan sama-sama belajar banyak tentang mental health itu sendiri. Amin. Are you guys ready? So, hey, hari ini saya kasih judul khotbah saya dengan judul Do Not Let Your Heart Be Troubled. Do not let your heart be troubled. Atau dalam bahasa Indonesianya, jangan izinkan hatimu bermasalah. Jangan izinkan hatimu bermasalah. Saya akan mulai khotbah ini dari Matius 8 ayat 12 sampai 14. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Ayatnya bilang gini, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Teman-teman perhatikan baik, dalam ayat-ayat yang kita baca, teman-teman, itu menggambarkan sebuah perumpamaan di mana Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan perumpamaan ini dan mengartikan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang sangat peduli sama kita. Dikatakan kalau ada satu domba yang hilang dan tersesat, padahal dia punya 99 domba yang lain, maka dia mencari satu domba itu dan pergi meninggalkan 99, supaya dia bisa menemukan satu domba yang hilang itu. Mungkin kalau kita adalah gembalanya, kita pikir, udahlah kita tinggalin aja satu domba itu. Kalau satu domba worth 1 juta rupiah, artinya kita punya 100 juta. Dan kalau satu hilang, artinya kita masih punya 99 juta. Yang kita masih safe lah, kita masih aman lah. Ya sudah 1 juta, let go aja lah, hilangkan aja lah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak begitu, teman-teman semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi jiwa kita. Sama-sama bilang, Tuhan adalah Tuhan Yesus yang mengasihi jiwa kita. Dia mencari jiwa yang hilang. Dia mencari jiwa yang tersesat. Dia mencari jiwa yang patah hati. Dia mencari jiwa yang haus dan rindu kepada Tuhan. Katakan amin.
Bahkan firman-Nya dikatakan juga bahwa Tuhan dekat dengan orang yang sedang patah hati. Haleluya, yang jomblo katakan amin. Bahkan di lain version katakan bahwa marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli akan jiwa kita. Tuhan kita adalah yang peduli akan hati kita. Dia berani tinggalin jiwa-jiwa. Dia berani tinggalin 99 yang jumlahnya lebih banyak. Dia berani tinggalin angka. Dia berani tinggalkan semua yang banyak demi untuk hanya mengejar yang satu. I think ini juga hal yang baik untuk disampaikan. Banyak dari kita, gereja-gereja Tuhan, hanya mementingkan jiwa-jiwa nih. Tapi tidak mementingkan jiwa, satu jiwa. Kita hanya berlomba-lomba untuk seberapa banyak jiwa yang kita punya. Tapi kita lupa kalau sebenarnya yang Tuhan inginkan hanya jiwa, bukan jiwa-jiwa. Yang Tuhan inginkan hanya satu jiwa. Artinya kamu nih, hari ini kamu, iya kamu. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan ingin selamatkan dari kamu. Jiwa kamu. Amin. Dan saya mau bilang gini teman-teman semuanya. Hey, Tuhan peduli sama jiwa kamu. Tuhan care sama mental kamu. Oleh karena itu, boleh nggak saya minta teman-teman semuanya, supaya kamu juga peduli sama mental kamu. Supaya kamu juga peduli sama jiwa kamu. Karena itu yang Tuhan cari. Karena itu yang Tuhan pedulikan. Karena itu yang Tuhan look after forward. Karena itu yang Tuhan pingin dari dalam diri kita. Jiwa kita. Tubuh kita lenyap. Daging kita lenyap. Tetapi jiwa kita, batin kita, itu yang Tuhan cari selama kita ada di bumi ini. Amin. So hey, kita harus peduli apa yang Tuhan peduli dalam kehidupan kita, yaitu jiwa. Yohanes 14 ayat 1, teman-teman semuanya. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kanya besar di situ, artinya Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat suka dalam terjemahan bahasa Inggris. Janganlah gelisah hatimu diterjemahkan sebagai do not let your heart be troubled. Dan inilah menjadi judul khotbah saya hari ini. Do not let your heart be troubled. Atau kalau ditranslatekan balik artinya jangan izinkan hatimu bermasalah. Jangan izinkan hatimu bermasalah. Karena, banyak dari kita yang mengizinkan mental kita untuk jadi kacau. Banyak dari kita sendiri yang mengizinkan jiwa kita hancur. Kita sendiri yang menentukan bahwa kita ini lagi sakit hati atau enggak. Hey, tapi I think Tuhan bilang hari ini pesan yang sangat jelas bagi kita semuanya. Do not let your heart be troubled. Jangan izinkan hatimu bermasalah. Jangan izinkan hatimu sakit. Jangan izinkan hatimu kecewa. Jangan izinkan hatimu bimbang. Jangan izinkan hatimu takut hari ini. Saya kira hati di sini bukannya hati secara fisik, teman-teman semuanya. Bukannya hati yang, limfa dan segala macamnya. Hati di sini adalah letaknya di paling dalam dasar daripada hidup kita, yakni adalah jiwa kita. Dan itu yang tadi saya bilang di awal, bahwa Tuhan cari itu. Tuhan ingin selamatkan itu. Tuhan ingin selamatkan jiwa kita. Dan oleh karena itu jangan izinkan hatimu gelisah. Jangan izinkan hatimu bermasalah. Konteks dari ayat yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 1, adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke tempat yang ia tidak bisa jelaskan kepada murid-muridnya. Maksudnya adalah ke tempat Bukit Golgota, teman-teman semuanya. Ke tempat di mana Tuhan Yesus harus mengambil jalan salib dan mati di atas kayu salib.
Hal ini tidak bisa disampaikan Tuhan Yesus dengan jelas kepada murid-muridnya karena pasti murid-muridnya tidak mengerti pada saat itu. Karena yang murid-muridnya tahu kalau orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang hina, adalah orang-orang yang tidak layak bagi suatu bangsa Israel. Bagi murid-murid Tuhan Yesus ini adalah guru bagi mereka. Tuhan Yesus adalah gembala bagi mereka, adalah raja bagi mereka. Artinya, pasti kalau Tuhan Yesus bilang, saya harus mati di kayu salib, murid-muridnya tidak akan mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus hanya bisa bilang, hey, jangan gelisah hatimu. Do not let your heart be troubled. I think kondisinya sama kayak seperti kita sekarang. Kita dalam situasi yang bingung dan kacau. Kita dalam situasi yang sedang bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan ada nggak ya? Apakah Tuhan ada untuk masa depan aku nggak ya? Dalam situasi sekarang, dalam keadaan sekarang aku nggak bisa melihat gambaran jelas akan masa depanku ya seperti apa ya Tuhan. Aku bingung, aku gentar, aku takut Tuhan akan masa depan aku. Tapi firman-Nya bilang kan rancangan damai sejahtera, hari depan penuh dengan pengharapan. Tapi aku nggak lihat itu Tuhan. Aku dalam keadaan yang bingung. Aku dalam keadaan situasi yang kacau. And I think me too. Me guys as your pastor. Saya sempat bingung akan situasi yang sekarang. Karena di tahun 2022, and I think itu adalah tahun yang sangat cantik gitu ya, 2022. Tahun yang sangat indah gitu ya. Dan kita mulai ibadah Eko dengan sangat luar biasa. Kita start strong di bulan Januari kemarin. Tapi hey, who knows? Setelah 2 minggu, 3 minggu beribadah, kita akhirnya lockdown kembali di bulan Februari karena kasus Omikron yang meningkat. Jujur saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, it's not fair. Ini nggak adil Tuhan. We have already start strong di bulan Januari. Bukannya artinya saya memuliakan ibadah onsite, ibadah online tetap luar biasa. Tapi I think itu adalah yang kita cari selama ini. Setelah kita menunggu 2 tahun, ya kan? Setelah kita tidak beribadah secara korporat, secara onsite selama 2 tahun dan akhirnya kita bisa ibadah lagi dan akhirnya sekarang offline lagi, saya merasa bingung. Ini seperti dicelup-celup sama Tuhan. Hey, saya nggak ngerti Tuhan, apa maksudnya Tuhan? And I think teman-teman juga pastinya bertanya-tanya hal itu karena there's nothing like in the room, there's nothing like onsite. Kita 2 minggu, 3 minggu kemarin sangat luar biasa beribadah onsite. Tapi hey, saya kira ayat ini juga berbicara kepada saya. Do not let your heart be troubled. Jangan izinkan hatimu bermasalah. Jangan izinkan mentalmu kacau. Jangan izinkan respon hatimu kacau. Katakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa rancangan dan rencananya bagi kita masih ada. Percayalah bahwa masa depan yang penuh dengan pengharapan itu masih ada. Percayalah bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita hari ini, detik ini juga, dimanapun kita, siapapun kita. Katakan amin. Kita hanya perlu meneguhkan hati kita, teman-teman semuanya. Kita hanya perlu meneguhkan hati kita. Percaya adalah sebuah keberanian atau sebuah courage atau sebuah keteguhan untuk selalu berada dalam rancangan Tuhan. Saya ulangi, percaya adalah sebuah keteguhan atau sebuah keberanian untuk selalu berada dalam rancangan Tuhan. Dan yang menariknya Yesaya 26 ayat 3 bilang bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Perhatikan baik rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita apa? Damai sejahtera, betul? Dan tadi saya bilang bahwa percaya adalah punya keberanian dan keteguhan untuk selalu berada dalam rancangan Tuhan. Lalu firman Tuhan bilang yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Perhatikan baik tadi rancangan Tuhan damai sejahtera. Lalu berikutnya kita hanya perlu percaya terhadap rancangan Tuhan itu. Lalu firman Tuhan katakan yang percaya, yang teguh hatinya, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Artinya, teman-teman semuanya, bahwa rancangan damai sejahtera itu bukan hanya di akhir loh. Itu bukan hanya di akhir daripada kehidupan kita. Damai sejahtera
Itu bisa dimulai hari ini ketika kamu sedang mendengarkan firman ini. Itu bisa dimulai hari ini ketika kamu mengetahui kebenaran bahwa Tuhan Yesus mengasihi jiwamu. Itu dimulai hari ini ketika kamu punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau berubah dan aku mau tidak mengizinkan hatiku bermasalah. Katakan amin. Yosua 1 ayat 7 kan juga bilang gitu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya, it's one and only. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan amin. So hey, do not let your heart be troubled. Jangan izinkan hatimu dalam keadaan bermasalah. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa rancangannya ada bagi kita, masa depannya ada bagi kita, dan lebih daripada itu, rancangan Tuhan dimulai dari hari ini ketika kita memiliki hati yang teguh, ketika kita memiliki mental yang kuat, ketika kita memiliki jiwa yang sehat. Amin. Satu ayat terakhir teman-teman semuanya untuk menutup hari ini. Amsal 4 ayat 23. Ayat yang sering kita baca, mungkin dari sekolah minggu. Ayatnya bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan baik, hati ini di sini juga bukan hati yang seperti saya sudah bilang secara fisik, tapi hati secara jiwa, secara batin. Itu yang harus kita jaga, teman-teman semuanya. Hati yang seperti apa? Hati yang telah diselamatkan sama Tuhan. Seperti yang tadi sudah bilang, hati yang Tuhan telah selamatkan, yang Tuhan telah pedulikan, yang Tuhan telah cari selama ini, itu yang harus kita jaga. Dan bahkan dalam bahasa Inggrisnya, guard your heart above all else. Guard your heart above all else. Jaga hatimu dari segala-galanya. Karena itu, for it determines the course of your life. Karena itu menentukan jalan hidupmu. Hey, hari ini jaga hatimu. Jangan buat hatimu gelisah. Jaga mentalmu, jangan buat itu kacau. Karena dikatakan dalam Amsal 4:23 itu menentukan jalan hidupmu ke depannya. Hey, jalan hidupmu ke depannya, menentukan masa depanmu ke depannya. Kalau hari ini kamu dalam keadaan putus asa dan bimbang, itu yang akan menentukan masa depanmu. Kamu akan terus berada dalam situasi yang putus asa dan bimbang. Tapi hari ini kalau firman Tuhan berkata, do not let your heart be troubled. Jangan izinkan hatimu gelisah, dan engkau mulai punya hati yang teguh, kau punya mental yang kuat, kau punya jiwa yang sehat, maka saya yakin masa depanmu dalam masa depan yang kuat, dalam masa depan yang hebat, dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Hey, satu simulasi terakhir buat teman-teman semuanya. Kali ini benar-benar yang terakhir. Hey, berapa berat daripada botol ini? Ini 330 mili, ukuran botol kemasan yang paling kecil. 330 mili, I don't know, maybe 3 gram, 10 gram, I don't know. Yang jelas nggak lebih daripada sekilo. Tapi you know what, hey, yang menarik, berat daripada botol ini, itu bukan ditentukan oleh masanya, bukan ditentukan oleh gramnya atau berapapun beratnya ini. Bolehkah saya bilang, berat daripada botol ini ditentukan dari selama berapa kamu pegang botol ini. Kalau kamu pegang 1 menit, tangan kamu mulai kram. 1 jam, tanganmu pasti akan mulai kesemutan, mati rasa. Kalau 1 hari, bahkan bertahun-tahun, kamu, I don't know, maybe tanganmu putus, maybe, I don't know. Yang pasti tanganmu menjadi kram, pegel, dan capek pasti. So I wanna tell you guys, sekarang, hatimu sama. Kalau kamu bawa terus masalah dalam hatimu, kalau kamu terus bawa problem, atau kamu terus gelisah di dalam hati kamu, itu yang menjadi berat akhirnya. Karena ternyata bukan masalahnya yang berat loh. Tuhan memberikan masalah itu tidak lebih daripada kekuatan manusia. Tuhan sayang sama kita. Tapi yang membuat kita berat adalah karena kita terus membawa itu selama kemanapun kita pergi. Kapanpun kita ada, dimanapun kita ada, kita terus membawa masalah itu. Dan akhirnya berat bagi kita. Tapi hey, can I tell you what hari ini? Jangan izinkan hatimu dalam keadaan bermasalah. Hari ini bolehkah engkau lepaskan pengampunan?
Mungkin buat orang-orang yang telah bersalah kepada kamu. Hari ini bolehkah engkau ambil komitmen sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau mengizinkan hatiku untuk tidak gelisah, Tuhan. Aku mau punya hati yang baru. Aku mau punya spirit yang baru, aku mau punya jiwa yang baru, aku mau punya mental yang baru, Tuhan. Supaya aku bisa mengerti rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupanku lebih dan lebih lagi. Amin. So, hey, kalau kau itu adalah orangnya, bolehkah sama-sama hari ini pejamkan matamu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman hari ini. Buat telah disampaikan, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus hari ini adalah hari yang baru bagi kami. Karena kami punya spirit yang baru dalam Tuhan. Kami punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Kami punya pola pikir yang baru di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Eco Generation dimanapun kami berada. Kami mulai semakin mengerti Tuhan. Untuk bisa masuk ke dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Lebih dan lebih hebat lagi. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan hari ini kami mau tanggalkan segala beban yang membebani kami. Kami mau tanggalkan segala masalah yang membebani hati kami. Hari ini kami mau bilang, I don't wanna let my heart trouble. Saya tidak mau mengizinkan hati saya gelisah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, and amin. Puji Tuhan guys. Hey, God bless you and God loves you all. Haleluya.